Karena lebih dari sekali ya dipercaya buat kerjasama sama brand itu, akhirnya kan kita kayak apa ya, bikin sesuatu yang beda biar Time out. Selamat datang di On Talks kali ini bersama saya Gilbert Pangarso dan ada Mas Vincent di belakang layar dan ada Mas Arif Darmawan. Oke. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial pokoknya pakai telur. Ada Mbak Retnani Kori. Apa kabar Mbak Retnani Kori? alhamdulillah baik. Saya panggilnya Kori aja. Manggilnya Kori aja. Ditemani Pak suami di belakang layar ada Pak Bagas. Halo Pak, lambai katakan Pak. Jadi yang belum tahu sobat tonton sekalian, jadi Mbak Kori ini adalah seorang radiografer ya, radiografer lulusan Politeknik Semarang tahun 2015. Di kelasku setahun berarti. Iya betul. Kalau sama Pak Bagas angkatan ya Pak? Seangkatan. Angkatan ya. Sekarang bekerja di salah satu rumah sakit di Semarang ya Mbak, dari radiografer. Terus sekarang lagi sibuk apa Mbak Kori? Boleh diceritakan nggak kesibukannya? Sibuk apa ya? Ya kayak biasa aja sih Mas, kerjaan di rumah sakit. Terus kalau lagi slow ya kadang konten, kayak gitu aja sih. Nggak ada yang lain. Jadi bikin konten ya, selain jadi radiografer, praktek di rumah sakit, bikin konten gitu ya. Kenapa Mbak? Kok minat jadi radiografer Mbak? Dari kan cewek ya, kita tahu kalau radiografer itu kan salah satu profesi di nakes yang cukup berisiko. Kenapa nggak ke dokter atau perawat atau bidan gitu? Dulu itu sebenarnya sempat kepikiran mau bidan. Cuma ternyata kalau bidan kan lebih sering nanti berhubungannya sama darah-darah ya. Yeah. Langsung banget gitulah, nggak yang ada. Kalau misal radiologi kan dia lewat IGD dulu tuh. Pasien berdarah-darah, tapi kan nggak yang darah beneran langsung pasien kecelakaan terus langsung masuk radiologi. Gitu ya? Kenapa radiologi? Nggak tahu. Dulu soalnya waktu SMA itu ada guru, salah satu guru di SMA itu kayak yang ngarahin, ini aja coba kamu masuk daftar ke Poltekkes jurusannya radiologi. Itu peluang kerjanya masih dikit. Maksudnya saingannya? Iya, saingannya masih dikit, terus peluangnya masih besar. Nah, aku waktu itu ya karena belum kepikiran mau jadi apa, mau kemana, mau daftar di mana, ya udah nyoba aja. Nyoba ternyata masuk. Ya. Langsung ya? Sekali. Itu jalur rapot. Oh, prestasi berarti ya, jalur prestasi. Dulu dari SMA mana tuh? SMA 1 Comal. 1 Comal? Oh, di Semarang ada saudara? Nggak ada. Oh, nggak ada saudara, berarti merantau sini sebenarnya. Merantau. Terus Mbak, kalau bicara radiografer Mbak, setelah beberapa tahun 2015 sampai 2020, hampir 7 tahun ya, jalan 7 ya? Iya, hampir 7 tahun. Kan habis lulus kan langsung ke sini ya? Habis lulus langsung di rumah sini. sakit ya? Itu buat Mbak Kori itu seperti apa sih Mbak? Setelah menyelami profesi ini tuh ada cerita menarik nggak? Cerita menarik apa ya? Aku tuh tipe yang ya udah jalanin aja gitu loh Mas. Maksudnya nggak ada yang terlalu tak kejar, nggak ada yang terlalu harus jadi ini kayak gitu. Yang sekarang tak jalanin kan aku jadi radiografer di Sambi, jadi ya kadang bikin video-video yang saya upload ke YouTube kayak gitu ya. YouTuber. Jalanin yang sekarang aja lah, nggak ada yang target yang mulu-mulu di profesinya itu ya? Nggak ada sih, nggak yang gimana-gimana banget. Nah, kalau ngomongin soal apa ya, pelayanan radiologi pas pandemi ini ada perubahan nggak sih? Dari sebelumnya? Iya jelas beda. Sampai ke mau endemi ini ada perubahan nggak? Yang paling mencolok apa sih biasanya? Kalau di radiologi kan memang dulu waktu pas COVID awal-awal jadi salah satu penegak diagnosa juga ya. Betul. Yang buat pasien COVID. Jadi kan kita itu pas awal-awal pandemi kayak ngerasa bener-bener yang tiap jaga itu deg-degan. Menurut saya ya, tiap jaga itu mesti datang shift itu langsung deg-degan gitu loh, kayak nggak kayak biasanya slow, ya udah datang kerja. Datang pulang. Kalau ini kan datang nanti ada pasien foto onset nih, ada pasien COVID kondisi kayak gini kan otomatis secara psikis juga kita agak ini ya kena juga ya? kayak kena mental, tapi ya nggak yang sampai stres banget sih, nggak, cuma memang ya namanya manusia, ada pandemi kayak gitu mesti ada perubahan lah. Pasti Mbak. Dulu kan pas
pandemi kan saya juga masih di bawah ya di IGD. Jadi juga kayak gitu. Pasti setiap jam itu pasti manggil teman-teman yang di radiologi. Malah kadang kita juga bantuin ya. Ya Pak ya. Aku bantuin di mobil itu ya Pak ya. Iya, Jadi makanya itu ya kita sangat terbantu sekali. saling menolong. Betul. Terus apa ya, dulu tuh Mbak Korik tuh di kampus ya, saya sempat tahu jadi ketua ya waktu itu. Kan. Apa tuh? Enggak pernah Bukan jadi ketua ketua. ya? Bukan. Yang di English Club itu? Aku jadi sekretaris. Oh, sekretaris? Heeh. Ketuanya itu Radita Ketuanya ya? Jasmine bukan sih yang seangkatanku waktu itu. Aku lupa pokoknya. Aku juga lupa sih, tapi setahu kok aku banget ya dulu. Setahu bukan, aku bukan ketua, belum pernah ya? jadi ketua. Di SHPEC ya? Selain di SHPEC dulu di mana sih? Cuma di Dema aja sih, Dema Hima di jurusan. Oh, Dema sama SHPEC. Kalau kayak Kewayar itu udah ikut ya? Ikut juga? Kita Bakti Husada ya? Iya, kita Bakti Husada. Terus kalau motivasinya dulu ikut English Club apa enggak? Kan saya tahunya di English Club. Motivasinya apa ya? Dari dulu kan emang suka bahasa Inggris, terus kuliah kalau nggak ikut kegiatan mahasiswa terus mau ngapain, masa cuma berangkat, pulang, tidur, makan kan nggak enak ya, nggak ada pengalaman apa-apa. Ya udah coba ikut SHPEC, sesuai minat aja lah yang disukai. Kalau dulu kok nggak join ini pers? Oh enggak. Belum ada yang ini situ. Nggak suka pers. Terlalu serius menurut aku tuh kalau pers, jurnalis. Tapi sekarang kayak tadi lihat ini loh, lebih fleksibel dia. Iya jadi sih. konten kreator malah kayak. Iya sih. Soalnya dulu bayanganku kalau yang ikut pers tuh kan mesti ngurusin berita apa nih yang terbaru, yang terupdate, nanti ngurusin mading segala macam di jurusan. Soalnya ada kan kakak tingkat dulu kayak mau ngajakin ikut ini, cuma kan tergantung kitanya ya, kalau nggak minat ya. Ya enak juga ngejalaninnya ya kalau nggak minat ya. Selain sebagai nakes sehari-hari ya Mbak, tadi kan udah disebutkan kalau bikin konten di YouTube, di Instagram juga kita lihat ya. Itu awalnya gimana bisa kepikiran mulai cari sampingan ya? Sampingan kesibukan ke arah situ. Iseng. Awalnya iseng Mbak. Iya, awalnya iseng aja sih. Ya itu pas pandemi awal-awal kan tahun 2020 ya. Bulan Maret kan masuk ke Indonesia itu kayak lagi awal-awal lagi booming-boomingnya banget. Yang aku bilang tadi di awal, tiap berangkat kerja mesti kan kayak udah kepikiran, aduh nanti foto onset segala macam, ketemu pasien kayak gini. Lah aku tuh kayak mikir apa ya yang bisa bikin kita tuh teralihkan. Kita tuh nggak fokus sama beban, namanya ya kerjaan juga tanggung jawab, cuma kan kadang ada kayak gitu mesti sedikit terbebani ya. Kayak aku pengen punya pengalihan yang bisa merefresh lah, ibaratnya kayak ya udah nggak usah mikir pandemi, kita mikirin yang seneng-seneng aja kayak gitu. Terus dulu kan itu zamannya Dalgona Coffee. Dalgona awalnya tuh itu rame-rame pada bikin awalnya itu. Dulu tuh waktu awal-awal bikin video di Instagram, video singkat gitu kan. Proses bikin Dalgona, terus tak upload, terus kok kayak kok seru ya, kok asik, kayak ada rasa aku bisa bikin video bagus kayak gini gitu. Itu Mbak Ori sendiri ya, belum sama sebagai ya? Bareng. Kita selalu bareng dari awal. Oke, luar biasa. Luar biasa Mas. Ini kayak Mas Golane Mas. Susah Pak. Kita dari awal selalu bareng. Maksudnya yang kalau aku ada ide nanti suamiku juga bantuin. Gak pernah aku jalan sendiri kayak gitu tuh, atau suamiku jalan sendiri. Maksudnya punya ide nanti bikin sendiri apa kayak itu nggak pernah. Mesti bareng-bareng. Satu punya ide nanti yuk kita eksekusi bareng kayak. Eksekusi bareng ya. Tapi kok video yang di-upload di YouTube-nya ya salad ya kalau nggak salah ya? Iya, itu. Kok nggak ada gunanya dipindahin? Enggak. Dalgona itu kan formatnya masih potret ya, masih format Instagram. Dulu kan belum kenal YouTube, maksudnya awal-awal bikin video masakan, terus kayak kalau di Instagram tuh kayaknya kurang ini deh, kurang apa ya istilahnya. Kalau di YouTube itu kan bisa menghasilkan. Iya, betul. Nah itu awalnya kayak gitu, jadi habis dari Dalgona terus kayak muncullah ide, gimana kalau kita bikin YouTube, gitu. Bikin akun YouTube. Awalnya sama sekali nggak ngerti gimana caranya bikin video, gimana caranya bikin akun, caranya upload, caranya bikin thumbnail, itu belas nggak tahu semua. Kita berdua sama-sama belajar dari nol.
Kita belajarnya dari bapak. Kita nanya-nanya juga, nanya-nanya sama senior juga tuh. Yang saya ingat satu, Pak. Editing pakai software apa Iya, ya? itu. Kan maksudnya film horor ya? Awalnya bener-bener blank, nggak ngerti apa. Nggak ngerti. Maksudnya ngedit video Buta pakai apa, sama- cara ngedit nggak ngerti pakai apa, tuh awalnya bener-bener blank. Sama sekali. Oh, berarti Makanya aku kan nanya waktu itu, ngedit pakai apa? berarti yang dalgona itu murni satu di HP. Pakai aplikasi Instagram itu. Di HP pakai editnya pakai filter Instagram. Oke. Udah cuma itu aja. Tak kira di Canmaster atau di mana. Enggak. Belum kenal itu. Dulu belum tahu apa-apa, cuma taunya ya udah upload di Instagram, kasih lagu, kasih filter, udah beres. Luar biasa. Berarti memang Awalnya dari itu. nol ya. Jadi perjuangannya tuh tahu gitu loh, itu dari nol Iya, banget masih gitu. ingat sampai sekarang. Terus untuk tema channelnya Mbak, dari awal kan, ya kan saya sering nontonin juga ya. Itu kan tentang makanan ya, kuliner. Sama terakhir tuh review produk juga ya. Mm-mm. Itu untuk temanya itu ada tipe konten lain nggak? Ada tema lain nggak yang mau dimasukin atau kenapa pilih tema itu? Awalnya itu mikir kan udah bikin akun YouTube tuh. Oh, Video pertama itu bikin salad. ya. Karena menurut kita ya udah yang paling gampang kayaknya salad kayaknya gampang deh. Terus kita juga suka makan itu. Waktu itu Pokoknya- masih booming juga sih. Terus kita tuh Pas puasa. bikin Betul. bikin pokoknya makanan yang kita suka dan kita pengen. Ah. Jadi nanti endingnya kemakan. Soalnya pernah juga, ini cerita agak nggak enak sih. Bikin konten karena cuma gara-gara viral. Endingnya nggak kemakan, itu pernah. Oh bener ya? Pernah. Tapi bikinnya kan nggak yang banyak gitu ya? Cuman beberapa. Enggak, cuma porsi berdua. Cuma kan kalau emang ternyata hasilnya nggak sesuai ekspektasi juga ini. Ada sih ada yang kayak gitu. Nggak semua konten yang diupload itu semuanya kita makan tuh enggak. Enggak juga, Kadang ya kita bagi-bagiin. Oh, oke. Kayak gitu. Nah, untuk idenya Mbak, ini yang paling sering teman-teman tanyain tuh kalau bikin YouTube tuh idenya. Dapat dari mana? Terus untuk, kan banyak ya pasti kan nggak cuma 1-2 video ya. Untuk video selanjutnya tuh biasanya idenya gimana? Atau di list dulu atau gimana? Biasanya dapat idenya dari mana gitu? Kalau ini jujur ya, Ya. jujur. Kita tuh kayak ya berdua emang tipe yang ya udah jalanin aja, nemu apa, oke kita lagi scroll Instagram tiba-tiba ada pom-pom potato terus bikin ini enak kayaknya, ya udah besok ini aku punya ada kentang di kulkas, ada keju segala macam banyak ada, ya udah besoknya bikin eksekusi kayak gitu sih, nggak yang terkonsep banget sebenarnya. Oke, terus kalau nyempetin ya, kan lihat ya yang viral itu apa? Oh, bisa nih bikin. Pernah nggak sih nyempetin gitu? Sering nggak nyempetin bikin aja? Pernah juga. Oh, lagi nggak ada apa nih? Supermarket, belanja gitu. Itu juga pernah kayak gitu. Pernah gitu. Karena memang ya itu tadi balik kita pengen makan itu gitu. Kita pengen makan itu, bikin sendiri sesuai sama apa yang kita resepnya kan itu juga yang kadang orang-orang suka nanya, "Kamu resep sendiri apa resep dari mana?" gitu. Nah, itu tuh. Nah. Itu kalau ini aku jujur dulu awalnya itu emang nggak bisa masak. Sama sekali gak bisa masak. Oke. Bisa masak itu awal-awal nikah karena kepepet. Awalnya nggak bisa masak Mas, terus kayak mikir masa udah nikah, udah tinggal berdua, makannya beli terus kan boros ya. Terus habis itu ini kayak dulu zamannya Cookpad. Tahu Cookpad gak? Cookpad tahu. Aplikasi dulu, ya. Aku sempat sebelum masuk ke YouTube itu sempat punya Cookpad. Tapi itu kan nulis ya. Jadi aku bikin masakan, terus nanti resepnya tak tulis di situ, tak upload. Oke. Tapi itu nggak populer. Tapi sempat bikin banyak juga kontennya. Nggak banyak sih, ya beberapa ada. Cuma karena memang nggak se-hype YouTube, Instagram kayak gitu, jadi aku cuma berhenti pas ya itu awal-awal belajar masak. Aku sering ngulik Cookpad. Cookpad kan banyak yang nge-share resep-resep, terus nanti aku modifikasi sendiri, aku gabungin sama resep orang lain kayak gitu sih biasanya. Jadi recreate juga ya dari resep Cookpad itu ya. Sesuai selera, balik lagi sih ke selera. Soalnya kadang kan kalau terlalu terpacu sama resep, kadang kalau misal keasinan di kita, itu kan belum tentu juga di orang lain keasinan gitu loh maksud aku. Ya selera sih ya. Kembali lagi ke selera masing-masing. Nah, kalau bicara timnya Mbak, timnya itu berapa orang sih sebenarnya? Terus pembagian tugasnya gimana? Ayo Pak, coba Pak. Ceritanya nih Pak. Itu cuma berdua toh? Cuma berdua toh ya? Intinya mas sekalian masak, sekalian dimakan, direkam. Oh gitu. Berarti ada seksi produksi, ada konsumsi gitu ya? Ya,
Dia makan bareng-bareng. Satu bareng-bareng. Terus ini untuk Pak Bagas, gearnya apa aja Pak? Kalau bikin YouTube kan biasanya butuh alat-alat ya, kamera dan lain-lain, tripod dan lain-lain itu bisa. Kalau Apa aja Pak rincinya Pak? Kalau awal-awal tuh HP. HP? Awal-awal tuh HP. Satu HP? Satu HP. Iya satu HP. Dulu awalnya pakai iPhone 5S itu loh. iPhone 5S? Iya. Salat itu? Yang salat? Iya yang salat, benar. Salat terus masih ya 5 video terakhir 5 video awal itu kayaknya masih pakai iPhone. Oh, oke. Tapi kendalanya di iPhone itu kan memorinya terbatas ya. Nah akhirnya udah nggak bisa. Kita udah kesulitan waktu itu. Aduh, iPhone ini nggak bisa nih diajak buat bikin video banyak dalam waktu dekat. Otomatis kan harus sortir. Padahal kita belum edit si video masternya itu. Akhirnya memutuskan ganti Android. Ganti Android. Apa tuh? Aku waktu itu Orang apa? bahasanya benar ya. Orang apa? Sebenarnya sih kita Galaxy Note. nggak yang ini banget ya. Ini HP-nya ini. HP-nya tak pakai sehari-hari buat konten, buat ini sampai sekarang masih dipakai? sosial. Sama video yang terakhir masih dipakai? Yang sampai yang terbaru ini masih ini. Masih itu? Masih Realme. Aku pakai Realme. Banyak yang nanya juga sih, kamu pakai kamera apa? Mirrorless ya, merek apa? Enggak, aku cuma pakai HP aja. HP-nya apa? Realme. Masa tuh Realme? Masa aku pernah lihat tuh Pak di yang sekarang. short. Itu yang baru. Itu yang baru, kamera digital lah ya. Oh iya, itu yang baru. Itu karena mirrorless ya? itu karena ada ini juga kan kerja sama brand. Jadi kan kayak kita pengen ningkatin kualitas. Nah, betul. Awalnya emang HP pure HP lah. Awalnya pure HP Jadi emang ini, sekarang HP ini. alhamdulillah bisa ada kamera tuh ya karena kerja sama brand-brand itu. Tapi berarti itu gimana Pak? Hak miliknya? Itu punya pribadi. Iya punya Oh, pribadi. pribadi. Itu kan beli dari hasil kerja sama brand maksudnya gitu. Luar biasa. Berarti bukan, kalau kerjasama kan kadang kan ada yang dikirimin atau ada yang dipinjemin gitu kan. Kalau itu berarti memang murni tuntutan dari brand buat ningkatin kualitas gitu, jadi Itu dari kita sendiri sih. Enggak Pak. sih. Dari kita sendiri? Bukan gitu sih Mas, maksudnya karena lebih dari sekali ya dipercaya buat kerja sama brand itu, akhirnya kan kita kayak apa ya, bikin sesuatu yang beda biar brand itu tuh percaya sama kita buat ya ini continue gitu loh. Nanti kalau mereka ada produk baru dikirimin kayak gitu. Akhirnya kita mikir, oh coba kita tingkatin kualitas gambarnya pakai kamera. Soalnya kan kalau HP itu buat masakan itu kan ketajamannya kurang mungkin ya. Warnanya. Kalau buat makanan malah justru bagus. Kalau HP? Kalau HP. Oke. Tapi kan kalau yang kerjasama kan itu kadang ada yang menuntut untuk orangnya itu tampil di depan kamera gitu ya. Maksudnya nggak di belakang kamera. Itu kan menurut kita apa ya yang biar bikin beda. Pernah bikin kerja sama brand pakai kamera, pakai HP itu ternyata hasilnya agak kurang. Yang mana tuh? Yang pertama hasilnya banget. bagus semua Pak, saya lihat soalnya Pak. Serius loh Pak. Aku makanya tanya kan, ini pakai apa bikinnya gitu. Iya. Awal-awal HP. Awal-awal HP soalnya. semua. Dan kebanyakan kalau yang kerjasama itu kan kita ambil gambarnya itu malam. Nah, kualitas kamera HP kalau malam kan beda Mas sama siang. Kalau masa kita jelas siang ngambilnya, emang buat kontras warnanya, saturasinya biar bagus juga kan. Tapi kalau yang kerja sama brand kan kita mesti take videonya itu malam. Nyari yang sepi, biar nggak ada noise kan. Ya. Nggak pakai ruangan khusus. Ya, cuma di rumah biasa. Tapi di rumah juga ya masih? Di rumah. Berarti butuh tambahan lighting Pak? Udah. Itu pakai lighting? Pakai ring light. Oh, ring light? Satu atau dua? Satu ring light. Satu ring light Ring. Tapi nggak kayak satu ring light Pak soalnya Pak. Berarti yang di depan tok ya? Satu di depan itu ya? Satu toh. Mungkin karena habis itu kan tak edit Mas. Edit kan bisa di Juga sih, kecerahan. Pak, yang langsung ring lightnya pas di depan muka banget, soalnya kalau itu nanti kelihatan banget. Jadi agak di gimana lah biar di kamera tuh kelihatan. Diakalin ditambahin kertas gitu nggak depannya? Enggak. Fokusnya nggak langsung ke muka gitu aja intinya. Nanti kayak terlalu kasar gitu ya? Terlalu kelihatan banget kayak kinclong. Terlalu glowing. 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 Oke, gearnya itu ya berarti ya?
ada sih. kamera HP, tapi saya masih nggak percaya kalau itu pakai HP. Mau saya tunjukkan ini video mentahannya. Di situ banyak. Video Oh, iya. mentahannya banyak loh. HP semua. HP semua. Yang sekarang juga. Ini aja masih ada yang belum tak upload, masih belum sempat yang baru. Oke. Itu HP semua, Mas. setiap kali tag di backup atau enggak? Setelah selesai edit tak backup. Langsung backup. Tak backup di laptop, di hard disk Di hard disk eksternal ya, bukan di eksternal. Oke. Heeh. Terus Mbak, untuk jadwalnya Mbak, jadwal bikin videonya, mulai dari jadwal syutingnya sampai edit sama uploadnya itu ada aturan khusus gak? Mungkin bisa Nggak ada diceritain. sih. Kalau yang video masak itu kan suka-suka kita ya. Mau upload kapan, mau bikin video kapan. Soalnya kan tergantung kita juga liburnya kapan, slownya kapan. Karena kan kerja di rumah sakit juga shift-shiftan ya, Mas. Shift-shiftan, benar. Heeh. Terus aku tuh nggak bisa ngerjain sendiri, harus berdua. Harus berdua. Harus berdua. Itu ya tergantung kitanya. Nanti kalau pas misal satu masuk siang, satu masuk malam, paginya kan free. Yaudah kita bikin konten. Kalau pas nggak sesuai jadwalnya, ya udah kita nggak bikin sama sekali. Sama sekali ya. Pernah 1 bulan kita vakum. Soalnya kan emang pas apa ya waktu itu, pokoknya ada kesibukan terus 1 bulan itu kita nggak upload video sama sekali. Oh gitu. Pernah kayak terus gitu. kalau misalkan pas ada tuntutan dari brand nih Mbak, itu kan harus ada deadline-nya biasanya. Kalau pas di rumah sakit capek gitu kan misalkan, itu gimana kalau? Kalau itu mau nggak mau harus upload, Mas. Sempat. Harus disempetin. Disempetin. Karena kerja sama, soalnya kan udah kerja sama nih sama pihak ketiga lah istilahnya, sama orang lain ya harus sesuai perjanjian di awal. timeline-nya udah dibikin, jadi ya dari awal udah nego. Misal dari pihak ketiga minta minggu depan, tapi aku lihat jadwal, aduh minggu depan aku padat jadwalnya, kayaknya nggak bisa, aku minta mundur. Ya negosiasi sama itulah, diskusi sama pihak ketiganya. Dari awal atau biasanya pas di tengah jalan gitu misalnya? Enggak, dari awal. Oh, dari awal. Heeh. Ya kayak gitu, belajar seiring berjalannya waktu sih, Mas. Aku juga nggak pernah tahu gimana caranya bikin engagement sama brand kayak gitu, bikin timeline segala macam, itu kan semuanya belajar. Nah itu untuk apa ya? Rata-rata dia masuk atau Mbak Kori yang nawarin sih ke brand? Itu dia masuk. Dia masuk. Heeh. Kadang kan ada brand yang nawarin campaign gitu, nanti kita join bikin kontennya gitu. Nggak ikut yang kayak gitu ya? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Aku aja nggak nyangka, maksudnya nggak expect bakalan diajak, diminta untuk promosiin produknya mereka kan. Karena kan aku kontennya dari awal masak-masak. Itu pas ditawarin pertama juga sempat nanya, ini beneran mau kerja sama akun saya itu masak-masak dan saya nggak pernah nunjukin muka. Itu cuma tangan aja sama ya masak-masak olahan makanan, nggak ada yang lain. Tapi mereka kayak berusaha meyakinkan, nggak apa-apa Kak, dicoba dulu aja gitu. Itu dari marketing officialnya? Dari marketingnya. Officialnya, tak kirain itu pihak kayak ketiga. tipu-tipu gitu kan. Biasanya kan ada pihak ketiga ya Pak ya? Itu langsung dari mereka, tak kirain awalnya juga ini beneran nggak sih, tapi kan aku punya temen YouTube juga, nggak pernah ketemu, cuma taunya di di sosmed, kita udah saling follow. Terus aku nanya, ini beneran dari brand ini nggak, kok tiba-tiba aku ditawarin, padahal konten aku tuh nggak sesuai sama targetnya mereka. Aku mikirnya kayak gitu awalnya, tapi dari merekanya nggak apa-apa Kak, dicoba dulu, nanti kita tawarkan produknya, Kakak coba, terus ya ada inilah. Dengan cara bikin konten itu? Iya, dengan cara bikin konten. Oh. Terus ya dari mereka juga ada aturan-aturan sendiri. Gitu. Jadi kenapa jadi beda ya maksudnya kontennya itu ya? Iya. Okay. Awalnya nggak kepikiran mau kayak gitu juga. Dari awal kita cuma masak-masak aja kan, nggak kepikiran mau review produk, mau review make up, apalagi nggak kepikiran ke situ. Jangan-jangan temen itu juga konten creator kayak gitu juga? Beauty juga? Aku punya emang semenjak nge-YouTube itu kan kadang suka komen di lapaknya orang gitu kan, maksudnya di postingannya? Iya, di postingan YouTube, orang gitu. Postingannya orang. Kadang kan suka komen lah, dari situ kan karena kita baru sama-sama pemula, itu kayak tiba-tiba ada yang nyambung. Tapi rata-rata karena sesama wanita, terus sesama usianya sama,
mereka tuh rata-rata yang kontennya itu kayak beauty vlogger gitu, makeup lah. Dari situ kan mungkin akunnya saling terkait ya, aku juga nggak ngerti maksudnya kok bisa akun aku masak-masak tapi dapatnya kerjasama sama brand makeup itu kan kalau dipikir kayak Nggak nyambung ya. nggak nyambung cuma Tapi mungkin jangan-jangan pas di scrolling mungkin di YouTube atau di Instagram mungkin Mbak Kori juga pernah buka konten-konten beauty juga, jadi bisa masuk ke situ kan? Ya emang gitu sih. Aku kalau buka YouTube emang pakai akun yang dipakai buat upload video, jadi emang ya natural kayak biasanya. Nggak, akun itu tuh dipakai buat nonton iya, dipakai buat upload video iya. Ya kayak akun sosmed Instagram biasanya lah. Oh, dibedain jadi. Ngomong-ngomong udah lama banget, Mbak. Boleh disambi, Mbak. Minum enggak apa-apa loh. Pak Bagas, Pak, monggo, Pak. Pesannya ya. Oh, monggo. Mas, tolong Mas. Terus untuk ini, Mbak, perkembangan channel. Pernah nyangka nggak sih bakalan berkembang sepesat ini? Kalau saya lihatnya pas dari video salad itu memang kayaknya jadi nih. Tenang loh, Pak. Serius, Pak. Makanya terus aku ngobrol-ngobrol sama jenengan itu loh. Padahal sih nggak jadi. Iya, padahal kita belajar dari. Pas awal-awal kita kan dulu kan suka nge-cam. Oh. Kan Pak Angger udah bikin video tuh. Aku sebenarnya udah ngamatin. Kok asik ya. Terus pas udah jadi di apa tuh kok seneng liatnya kalau udah jadi tuh. Keren juga. Awalnya mungkin dari situ sih. Ya Mas di Mawar itu ya? Iya di Mawar, di Jepara. Oh itu ya. Itu kan asik ya udah jadi kok videonya keren juga. Mungkin dari situ terus aku nanya-nanya kalau ngedit caranya gimana, pakai aplikasi apa segala macam. Terus tak coba sendiri, belajar cari tutor di YouTube cara ngedit gimana. Terus akhirnya ya pelan-pelan. Awalnya tuh satu video 5 menit apa berapa menit itu sambil belajar tuh 1 hari baru jadi satu video. 1 hari ngeditnya tok itu. Ngeditnya aja. Full fokus waktu libur nyoba belajar terus sampai 1 hari baru bisa jadi satu video 5 menit. Soalnya emang basicnya kan soalnya nggak pernah itu main video editing kayak gitu kan. Dari awal banget belajar. Nanya-nanya. Iya tapi ya bener sih. Tapi ya dari awal kok pas aku lihat itu, wah kok konsepnya bagus ya menurutku ya. Menurutku konsepnya udah tertata gitu. Ada intro dan lain sebagainya gitu ya. Oh, jadi belajarnya udah lama ternyata ya. Iya itu otodidaknya itu mungkin ya. Liatin video orang sama nanya-nanya. Kita juga nggak nyangka bakalan sampai ya bakalan sampai kayak sekarang gitu loh Mas. Kayak dulu mikirnya ya udah bikin video masak upload kayak buat kesenangan sendiri gitu loh. Yeah. Buat kesenangan sendiri. Nanti kalau aku mau bikin masakan kayak gini lagi bisa lihat videonya sendiri kayak gitu awalnya. Ternyata malah bisa sampai monetisasi juga. Oh. Ya udah akhirnya diseriusin. Berarti kalau untuk YouTube-nya itu sekarang kan berarti udah monet ya? Udah monet dari kapan itu, Mbak? Dari Desember 2020. Dari Desember 2020. Heeh. Bikinnya kalau nggak salah April. Bikinnya ya? April, betul. April 2020. Cepat banget lah hitungannya, Pak. hampir setahun. Iya, 8 bulan ya? 8 bulan. Heeh, 8 bulan. Itu aja untungnya kan belum masuk pergantian tahun ya. Kalau udah masuk pergantian tahun kan otomatis berkurang jam tayangnya. Bukannya ya setiap hari itu kan akumulatifnya setiap 1 tahun terakhir tuh. Iya, berarti ya kalau nggak salah loh, aku situ, juga udah lama nggak buka sih punya aku. Ya gitu, bukan karena lewat setahun. Iya benar. Oh, berarti setahun dari bikin upload awal itu nggak sih jam tayang. Kayaknya itu namanya 365 hari terakhir ya, dari hari ini. Jadi jalan terus, nanti kalau emang udah lebih dari setahun ya dia sehari yang setahun itu nanti hilang jam tayangnya, nanti kalau yang terbaru nambah lagi. Jadi harus sering-sering upload gitu ya. Makanya sering upload kan jam tayang kan pasti. Itu iya sebenarnya yang susah itu jam tayang. Jam tayang ya. Kalau subscriber cepet ya? Subscriber cepet kan semua keluarga suruh subscribe aja. Triknya tuh keluarga besar ya? Seluruh keluarga besar, keluarga suami, keluarga istri. Semuanya subscribe. Nah selain itu ada nggak tips trik lainnya buat biar cepet monet nggak? Buat teman-teman yang memulai YouTube itu baru-baru ini. SMA, SMA, SMP, alumni kuliah, Facebook, Instagram, terus temen les. Tips. Ada nggak kira-kira? Tips dan trik. Yang Mbak Kori dan Mas Bagas jalani sehari-hari. Ya, kan pasti ada improvement nih.
Heeh. Ya itu sih jangan malu kalau emang punya Iya. akun Heeh. YouTube, ya udah di share Jangan semua malu. di status WA atau Instagram, nggak usah malu. Emang kalau kita punya share aja sekalian. Kalau emang nggak ada orang yang nggak suka, ya udah biar tahu kan otomatis dia Iya. pasti ngeklik malahan. Oke. Kadang soalnya orang tuh penasaran Mas. Oh, Penasaran ya? Jadi kayak ini bikin apa toh? Ngapain toh kayak gitu. Orang tuh malah kepo. semakin orang penasaran semakin menguntungkan buat kita. Oke. Gitu. Perkara suka nggak suka belakangan. Perkara suka nggak suka ya memang di dunia ini kan mesti ada pro kontra ya. Luar Kita nggak usah mikirin kayak gitu. Fokus sama apa yang bikin kita enjoy aja itu kan udah cukup buat kita. Nggak harus mikirin orang lain. Nanti ini bakalan komen julid, ini bakalan gimana nggak usah mikirin itu. Yang penting kamu tujuannya mau bikin video itu buat apa? Buat diri sendiri apa buat orang lain biar berkomentar sama kamu? Itu tergantung sama kita niat di awalnya kayak gimana. Kalau aku lihat kan kayak komen-komen itu kan rata-rata bagus-bagus Pak. Ada yang komen julid ya Pak di channel? Ada Banyak juga. Mas komen julid, cuma Apa? kan Di filter ya? iya. Dan Kamu nggak lihat soalnya. untungnya nggak terlalu banyak. Oke. Awalnya ada misal kayak gini, masa takarannya 3 sendok itu apa nggak kemanisan? Misal kayak gitu ya, itu kan termasuk julid kan. Iya, iya. Padahal mereka bawangnya ngasih empat, apa rasanya nggak bawang semua? padahal mereka kan belum mencoba gitu loh. Kan tes orang kan beda-beda. Tetap ada Mas kayak gitu. Tetap ada. Soalnya aku tuh Warnanya ireng nih opo ki? Oh, satu. Tak umpet. Oh, jadi Karena- di filter. iya, di Oke. filter. Jadi kadang kan suka komen-komen Iya, juga. biar awal-awal di filter. vibes jeleknya itu nggak nular ke yang lain gitu loh. Oh, bisa Biar nular juga ya. good gitu. vibes terus. Awalnya, tapi sekarang kayaknya udah nggak pernah ngecekin komen sekarang. Sekarang jarang, sekarang tak biarin biar Dibiarin, kebuka semua berarti? natural aja. Oke. Tapi ya makin lama karena kan komenan banyak itu kan waktu video kita ada yang up ya, ada yang booming. Iya. Kalau dulu pas waktu videoku beberapa ada yang lumayan nge-up itu kan memang banyak yang komen. Ya kadang tak balesin juga kalau emang dia beneran nanya. Misal, Kak ini gimana sih kok takarannya nggak jelas ya, ini berapa gram itu sama dengan berapa sendok kayak gitu ya tak jawab. Itu enggak julid ya, kalau itu emang beneran. Enggak, nanya, kalau kan? itu emang beneran orang pure pengen nanya, pengen tahu itu kan kelihatan. Oh. Ya, ternyata ada juga ya. Ada juga. Tapi emang justru yang julid itu kan yang bikin berarti orang lain itu juga nggak semuanya suka sama kita. Bener. Ada yang kontra juga kan. Tapi ya itu justru buat kita semangat lagi, makin semangat loh bikin kontennya nggak gara-gara satu komen itu jadi down. Kita juga jadi tahu wah ini orang julid berarti dia nonton video kita. Iya. Bener ya. Kita positifnya di situ sih. Oh. Wah nggak apa julid berarti dia kan nonton full. Iya, bener. Jadi ada senangnya juga kita susah payah bikin ngedit segala macam. Walaupun ternyata komen deh. juga dia udah nonton. Kadang-kadang Itu udah kesenangan tersendiri sih. kadang-kadang malah ini ya Pak ya. Jadi apa ya? Mensupport ya secara nggak Iya. langsung ya. Cara nggak langsung. Nontonnya full gitu dia cari kesalahannya. Iya. Tonton lagi, wah udah 10 kali nonton nggak kerasa dia. Lumayan. Ya, Ketang emang nggak julid. usah ambil hati sih kayak gitu. Cuman ya emang. Ya namanya manusia kadang ya ngerasa sakit hati wajar ya Mas. Benar. Cuma kan jangan terlalu dibawa, jangan terlalu baper gitulah. Manusiawi ya Mbak. Manusiawi. Mungkin bisa kita rubah jadi hal positif ya buat Iya. motivasi buat ngembangin channelnya gitu. Betul. Nah selain YouTube ya, tak lihat juga kayaknya ada join afiliator ya, afiliasi ya, afiliasi produk ya. Iya. Itu kepikirannya setelah YouTube atau jauh sebelumnya? Itu Udah. setelah YouTube. Setelah YouTube. Kan emang baru rame akhir-akhir ini kan. Terus kalau misal kayak aku kan lumayan sering juga belanja online buat peralatan masak, buat ya peralatan segala macam lah rumah tangga. Itu ternyata lumayan juga kalau kita nge-share link kayak gitu model afiliator. Akhirnya aku join itu. Itu kan bisa disisipin di description YouTube juga, Mas. Bisa. Hmm. Itu juga udah mulai ada ininya. Apa namanya kayak YouTube itu monetnya udah ada hasilnya. Ada. Sudah mulai ada. Ada. Itu kan nggak harus nunggu target berapa. Itu kan langsung bisa Mas. langsung. Tiap Langsung kita dapat ya? nge-share link ada yang beli ya udah langsung dapat. Gitu. Tergantung berapa banyak yang ngeklik link kita dan berapa banyak yang berhasil beli produknya. Kalau banyak yang ngeklik pun itu dapat juga, langsung dapat atau sampai transaksi Kayaknya selesai? sampai transaksi deh. Oh sampai transaksi. Heeh. Tapi juga sih gimana, tapi Heeh, kadang cuma- juga nggak pernah nge-share, tahu kan tetap masih kadang ada rakyat tanggung gitu. Iya, Oh. itu mungkin karena yang tak sisipkan di YouTube itu di description. Berapa persen Apanya? dapatnya? Aduh,
persenannya Ada persennya ya. ya bisa buat jajan lah. Kalau dari afiliator kayak gitu. Afiliatornya ini Mbak, investasi itu kan? Tak kira hati-hati maksudnya kan kita ikutin Bukan itu. produk juga ya? Yang Iya. oren ada S-nya. Orang ada oh. Toko Yang oren, itu toko oren. juga enggak? Jujur Oh, enggak? Yang Hijau itu enggak? belum. Oh belum ya? Belum. Itu ada juga kayaknya. Ada juga. Sing rame oren-oren. Aku kira yang investasi juga ikut lah. Bukan. Jangan. Terus Mbak Kori, ini ada tips trik ya buat teman-teman yang baru mulai konten di tahun-tahun inilah. Ibaratnya kan dunia perkontenan ini kan udah lama banget ya. Mbak Kori kan juga mulainya kan terhitung baru juga, tapi perkembangannya kan biasa pesat itu gitu. Ada salah satu tips trik atau mungkin pesan nggak buat teman-teman memulainya? Untuk memulai. Kalau dari aku, bikin konten itu jangan dibuat beban. Oke. Jadi itu biar biar kita tuh mindsetnya gini, kita bikin konten, ya udah kita senang-senang gitu loh. Kita bikin diri kita sendiri happy, nggak harus ada tuntutan. Aduh, ini aku belum bikin konten nih. Duh, aku belum ada bahan nih. Duh, aku belum ada ide. Jangan kayak gitu. Soalnya biasanya yang kayak gitu tuh malah bikin overthinking, ya nggak sih? Oke. Kalau yang mau mulai bikin YouTube, bikin sosial media yang bisa menghasilkan kayak gitu ya dari aku sesuai sama apa yang diminati aja, sesuai sama apa yang disukai, nggak usah ikut-ikutan orang lain. Kadang kan ada yang modelnya, ini dia channelnya lagi rame, aku pengen niru-niru dikit Bikin kayak itu gitu. juga. Padahal dia nggak minat nggak menguasai di bidang itu. Jangan kayak gitu. Mending sesuai sama apa yang diminati aja. Oke. Terus untuk kalau kontennya nih ada tambahan nggak nanti ke depannya? Ada mungkin mau ada segmen apa lagi gitu? Buat satu nggak ada konsep-konsepnya. Kita tuh nggak ada konsep-konsep Mas. Berjalan apa adanya. Masih seputar kuliner juga sama Kalau produk? kalau di luar konsep paling ya kalau ada kerjasama itu baru di luar konsep. Soalnya selama ini juga yang kerjasama malah di luar masak-masak. Oke. Berarti sampai saat ini yang masak-masak belum ada yang masuk? Masak-masak. Gagal terus. Oh gagal. Oh sudah ada tapi. Pernah beberapa penawaran cuma belum jodoh. Oke. Itu dari official line juga ya? Iya, dari officialnya. Mungkin kan karena mereka meninjau akun kita ya. Maksudnya kita konsisten upload apa enggak. Upload tiap berapa hari sekali. Alhamdulillah pas waktu aku ditinjau itu, aku pas lagi vakum. Itu akhirnya waktu penawaran di email, telat bukanya, telat balesnya. Akhirnya aku kontak lagi, ternyata udah nggak ini. Udah nggak interest. Tapi berarti nggak dibales ya? Atau dibales dibales tapi? cuma- email kita tapi kita tuh nggak ngecek. Oke. Udah telat berapa minggu dibuka bales tapi kok nggak Kan respon. kayak gitu mereka juga banyak kan sasarannya, nggak Iya. cuma aku. Berarti kan kalau emang dari akunya kurang proaktif ke sananya, mereka otomatis skip Iya. akunku, otomatis kayak gitu. Soalnya banyak juga ya posisinya kayak Mbak Iya. Kori ya channelnya ya. Iya banyak banget. Gitu. Dan memang belum berjodoh mungkin. Nah terus Mbak, nah ini target kita kan sebenarnya kan kayak apa ya, mahasiswa dan teman-teman yang masih terutama untuk profesinya Mbak Kori ya. Target kita kan untuk mahasiswa yang masih kuliah gitu ya, yang di kesehatan juga. Ada nggak sih pesan-pesan terutama untuk mahasiswa radiologi sendiri? Untuk dunia kerja nih, untuk dunia profesinya nih gitu kan. Dunia kerja Langsung apa ya? Masa ceder. aku nggak ada. Penting banget kerja. Yang penting- Lagu Pak. Yang penting kuliah yang bener aja lah. Gitu Kuliah ya? yang bener, nanti biar dapat kerjaan. Jangan lupa attitude-nya yang baik Attitude Pak. selama di tempat kerja. Kayak gitu aja sih Mas paling. Kalau untuk kayak apa namanya profesi lain kayak yang sedang Mbak Kori jalani ini kira-kira gimana? Maksudnya apa? Proses Ya dari Mbak Kori sendiri atau mungkin dari teman-teman, kan banyak sekarang nih kan adik-adiknya mungkin yang mau mulai jadi content creator gitu, yang sambil jadi tenaga kesehatan gitu kan nakesnya nyambi. sekarang lagi sibuk-sibuk banget iya, Mbak. sambilan Sambilan Oke, Mbak. dibuat iya Mas dijalani ini aja lah mengalir Mengalir aja ya kita- seperti air ya. tipenya Nggak usah seorang ngoyo ya. juga. Kalau Yang- kita sih intinya nggak usah ditarget. Biasa target. iya sesuai Tapi sama kalau melenceng malah kunci. kalau memang udah timingnya itu mesti bagus buat kita. Kalau memang belum waktunya ya berarti
emang belum, udah kayak gitu aja biar nggak stres masalahnya. Soalnya emang kita kan cuma berdua ya, maksudnya kalau suruh mikirin kayak gitu harus kayak ribet banget. Berarti untuk ini nambah lagi untuk pengembangan gitu, nambah tim gitu belum ada kepikiran seperti itu. Enggak pikiran. Kayaknya enggak. Kayaknya enggak, Mas. Intinya bersyukur, Pak. Dengan apa yang sudah Ya berdua udah cukup, udah saling kerjasamanya udah bagus ya, kita jalanin yang kayak sekarang aja. Kalau tim yang dalam jumlah besar Skala kayaknya besar, enggak sih. Belum. Selama masih bisa dihandle berdua, gas masih aja bisa ya? masih bisa dihandle berdua. Oke lah. Gila. Capek Pak saya ngobrolnya, Pak. Udah lama banget loh, Pak. Udah berapa menit ya, Pak? 40 nih. Oke lah, mungkin sekian Pak Kori. Terima kasih sudah menyempatkan hadir buat ngobrol di sini di sela-sela kesibukannya. Sama-sama. Banyak banget yang udah kita petik nih kan. Iya. Dari obrolan kita, semoga bisa bermanfaat. Sukses terus buat karirnya, Amin. buat side hustle YouTube-nya dan bisnis-bisnis lainnya yang mau dijalani. Ratnani Kori, oh iya nama YouTube-nya bisa dibuka teman-teman. Bisa ditampilin nggak Mas? Yang ini. Nanti di bawah sini. Nanti ada ya, nanti dilihat pokoknya nanti kita tampilin. Nama YouTube-nya Ratnani Kori. Pastiin kontennya masak-masak ya, kuliner sama review produk. Terima kasih sudah diundang di apa namanya channelnya Mas? On On Steril Steril, ya. On Steril. Terima kasih On Steril udah ngundang saya yang bukan siapa-siapa. Semoga kedepannya channelnya makin berkembang, makin bermanfaat buat banyak orang dan Amin. makin banyak subscribernya sampai Amin, monetisasi amin, ya. amin. Terima kasih Mbak Kori dan Mas Bagas. Menginspirasi orang lain. Iya. Sama-sama, ini nanti kita juga berdoa supaya tetap konsisten ya, bikin kontennya semakin berkembang. Soalnya Pak, kalau nanti udah besar, susah Pak ngundangnya Pak. Besar Sebelum orang. tambah besar ini YouTube-nya maksudnya. Susah. Nanti kalau udah subscribernya 100.000 lebih kita udah lagi ya Pak. Amin ya Allah, amin. Semoga bersedia. Amin. Dan buat Pak suami tetap semangat Pak. Ngeditnya ngabisin makanannya juga semangat. Iya betul. Yang suka ngabisin. Oke, jadi cukup sekian episode kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya di YouTube atau dengerin podcast kita di Spotify. Jangan lupa subscribe channelnya On Steril dan tentunya channelnya Mbak Ratnani Kori yang udah tampil ini ya. Terus jangan lupa nyalakan notifikasinya biar nggak ketinggalan konten dari kita berdua. Oke, nantikan episode selanjutnya. Saya Hengir Putra Pangarso dan Mbak Ratnani Kori. Kami undur diri. Dadah. Bye.